Halo rekan-rekan, kembali lagi berjumpa di channel Arvan, channel yang membahas seputar ayam kampung. Jadi di video kali ini, saya ingin membahas alasan kenapa beternak ayam kampung itu lebih untung daripada beternak ayam broiler. Ada 5 fakta. Yang pertama, harga jualnya lebih tinggi. Lalu yang kedua, permintaan pasarnya stabil. Ketiga, potensi pemasarannya justru lebih banyak. Keempat, biaya produksinya lebih rendah. Kelima, kualitas daging lebih baik. Dan setelah ini, saya ingin bahas satu persatu lebih detail ya rekan-rekan ya. Jadi, simak videonya sampai akhir. Jadi begini ya rekan-rekan ya. Yang akan saya sampaikan adalah beberapa pandangan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh beberapa peternak-peternak senior atau peternak-peternak yang sudah berpengalaman di bidang peternakan ayam kampung ini. Jadi kita bahas satu persatu ya rekan-rekan ya. Yang pertama, itu harga jualnya lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena jelas rekan-rekan, waktu pemeliharaan ayam kampung itu lebih lama daripada ayam broiler. Mereka membutuhkan waktu pemeliharaan 2 bulan sampai tidak terhingga rekan-rekan. Nah, disitulah mulai bisa dipanen. Nah, ini juga berpengaruh tinggi pada biaya operasional dengan waktu pemeliharaan yang lebih lama ini rekan-rekan ya. Dan tapi hasilnya dari pemeliharaan yang lebih lama ini, kualitas daging yang didapatkan itu lebih baik rekan-rekan, karena tekstur daging ayam kampung ini banyak sekali diminati oleh banyak kalangan rekan-rekan ya, karena mereka tahu kualitasnya lebih baik dibanding ayam broiler. Itu rekan-rekan ya. Dan kaitannya positif rekan-rekan, dengan harga jual yang lebih tinggi, itu tentunya akan berpotensi menaikkan keuntungan. Karena omsetnya naik, kemungkinan besar keuntungannya pun naik rekan-rekan. Asal rekan-rekan tahu cara produksinya dan tahu teknik pemasarannya. Itu kuncinya rekan-rekan ya. Yang kedua, permintaan pasar ayam kampung itu stabil rekan-rekan ya. Karena apa? Karena ayam kampung itu dianggap kualitas daging dan rasanya itu lebih baik daripada ayam broiler dan tidak bisa tergantikan rekan-rekan. Lalu kesehatannya, gizinya itu benar-benar ayam kampung ini masih menjadi primadona bagi banyak kalangan. Yang pasti untuk sasaran pasarnya itu daging ayam kampung ini itu menyasar kalangan menengah ke atas rekan-rekan ya. Dan kebutuhan mereka itu benar-benar tinggi. Permintaan ayam kampung itu tidak pernah surut dari masa ke masa rekan-rekan ya. Walaupun ayam kampung mahalnya seperti apa, kalau memang konsumen itu memang sudah senang dengan daging ayam kampung, itu harga berapapun mereka akan bayar rekan-rekan. Buktinya apa? Harga mahalnya ayam kampung ya, yang bisa digantikan dengan ayam-ayam yang lain, tapi di restoran atau di rumah makan tetap saja laku rekan-rekan. Walaupun harga pasaran itu memang belum ada kebijakan khusus yang mengatur harga standarnya rekan-rekan ya. Tapi ayam kampung sendiri punya sasaran pasar yang berbeda dan waktu pemasaran yang berbeda juga rekan-rekan ya. Bahkan ayam kampung ini harganya bisa melonjak ketika di hari raya karena permintaannya akan menjadi lebih tinggi gitu rekan-rekan ya. Dan biasanya kalau di hari raya itu permintaannya khusus rekan-rekan, harus ayam yang ukurannya sekian, besarnya sekian. Nah begitu rekan-rekan. Jadi memang permintaan pasar ayam kampung itu akan stabil dan tidak akan pernah down begitu rekan-rekan ya. Dan yang ketiga, untuk potensi pemasaran ayam kampung itu lebih banyak rekan-rekan. Apa sih yang tidak bisa dijual dari ayam kampung? Mulai dari telurnya, anakannya, dagingnya, bahkan indukannya pun bisa rekan-rekan dijual.
telurnya sendiri itu untuk beberapa jenis ayam kampung yang unggulan ya, itu dibedakan menjadi dua jenis rekan ya. Ada telur fertil dan ada telur yang untuk konsumsi. Telur fertil sendiri itu harganya lebih mahal rekan daripada telur konsumsi. Rekan bisa cek di marketplace ya. Kalau saya salah boleh nanti di komentari rekan ya. Dan telur konsumsinya sendiri untuk telur ayam kampung itu harga jualnya per butir, bukan per kilo rekan. Gimana kan? Tentunya penjualan telurnya aja sudah menjanjikan. Lalu anakannya atau DOC itu banyak yang membutuhkan itu rekan. Peternak-peternak besar itu yang tidak menetaskan telur ayam atau tidak membuat pembibitan, itu mereka mencari uh, anak ayam yang sudah siap pelihara. Nah, apalagi kalau rekan-rekan skala kecil, rekan-rekan bakal dicari beberapa peternak-peternak rumahan dengan menjual eceran. Itu harganya lebih tinggi rekan-rekan ketimbang bibit ayam broiler ya rekan-rekan ya. Lalu untuk dagingnya sendiri itu banyak sekali rekan-rekan yang membutuhkan ya. Mulai dari rumah makan, pedagang ya di pasar itu, atau untuk rumah tangga itu juga banyak rekan-rekan yang membutuhkan ya. Dan kalau indukannya, untuk beberapa indukan-indukan jenis ayam kampung unggulan, itu banyak yang mencari memang untuk disilangkan, bahkan diternakan kembali, begitu rekan-rekan ya. Jadi, untuk potensinya, untuk ayam kampung ini, penjualannya lebih luas rekan-rekan. Rekan-rekan punya banyak peluang untuk penjualan di sektor ayam kampung. Lalu yang keempat, untuk biaya produksinya itu lebih rendah rekan-rekan ya. Loh, gimana? Tadi katanya di poin pertama harga jual itu lebih tinggi karena biaya operasionalnya lebih tinggi. Nah, gini rekan-rekan ya. Biaya produksi untuk ayam kampung itu lebih rendah. Yang dimaksudkan adalah kalau rekan-rekan tahu cara untuk produksi dengan pakan-pakan alternatif, itu rekan-rekan bisa menekan biaya produksi. Dengan menekan biaya produksi serendah-rendahnya, itu tentunya rekan-rekan menciptakan sebuah peluang untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, rekan-rekan ya. Makanya, saya sampaikan di poin keempat ini bahwa biaya produksi itu untuk ayam kampung lebih rendah, asal tahu caranya, tahu tekniknya, dan tahu cara pengolahan pakan untuk menjadi nutrisi yang dibutuhkan ayam kampung. Begitu rekan-rekan ya. Karena rekan-rekan ya, ayam kampung itu bisa menggunakan pakan pabrikan, bisa menggunakan pakan alami atau limbah-limbah dari pertanian, bahkan sisa-sisa makanan yang masih layak, begitu rekan-rekannya. Itu ayam kampung ini memang punya keahlian ya untuk mengolah pakan mereka itu efisien untuk mencapai pertumbuhan berat badannya, begitu rekan-rekannya. Dan pastinya rekan-rekan akan melakukan perawatan yang lebih murah atau lebih efisien biayanya daripada ayam broiler karena mereka ini tidak serta-merta memerlukan obat-obatan atau antibiotik yang harganya mahal gitu kan ya. Ya itu dia yang menyebabkan untuk biaya produksinya lebih murah, tapi harus tahu cara dan teknisnya begitu kan ya. Yang kelima atau yang terakhir, kualitas daging dari ayam kampung itu lebih baik. Karena daging ayam kampung itu teksturnya berbeda rekan-rekan ketimbang daging ayam broiler. Untuk teksturnya memang lebih kenyal rekan-rekan. Dan sedikit alot ya rekan-rekan ya. Dan tidak jarang daging ayam kampung ini menjadi pilihan untuk hidup sehat rekan-rekan ya. Beberapa orang menggunakannya sebagai pilihan mereka ketika mereka ingin mengontrol lemak ataupun kolesterol, begitu rekan-rekan ya. Untuk rasa dan teksturnya yang lebih kenyal atau lebih baik, begitu rekan-rekan, itu karena pakan yang dia konsumsi itu berbeda-beda. Maksudnya dalam artian bukan berbeda-beda merek, bukan. Karena pakan yang diberikan kepada ayam kampung itu bisa bervariasi rekan-rekan. Mulai dari biji-bijian itu bisa menggunakan jagung, kacang-kacangan, itu mereka bisa kan untuk pakan ayam kampung ya.
dan sayur-sayuran, limbah-limbah sayur ya. Lalu kalau yang ayam kampung yang dipelihara umbaran, itu biasanya mereka akan memakan serangga ataupun hewan-hewan yang ada di tanah. Ketika mereka ceker-ceker seperti itu kan, mereka memakan rayap mungkin ataupun cacing. Nah itu jadi makanya untuk rasanya akan lebih kompleks daging ayam kampung kan, ketimbang daging ayam broiler. Karena sistem hidup ayam kampung seperti inilah, makanya daging ayam kampung itu masih menjadi primadona bagi banyak kalangan yang memang mencintai daging ayam yang teksturnya demikian rekan ya. Jadi pada intinya, jika rekan-rekan ingin mendapatkan untung yang maksimal, rekan-rekan harus pahami dulu teknis mulai dari produksi hingga pemasarannya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan tidak bisa hanya memahami teknis produksinya tapi tidak bisa memasarkan. Itu akan menghambat perputaran modal rekan-rekan. Karena modal rekan akan tertahan di ayam yang hidup atau ayam yang masih belum terjual. Dan begitupun sebaliknya, kalau rekan-rekan hanya paham dengan pemasarannya dan tidak bisa produksinya, itu rekan-rekan akan kebingungan mencari barang nantinya. Rekan-rekan membeli dari tempat lain tentunya untuk biaya rekan-rekan mencari dan untuk menjual kembali nanti kan selisih modal dan penjualan itu akan lebih kecil, akan lebih tipis. Tapi kalau rekan-rekan bisa produksinya juga, maka rekan-rekan tuh punya jaminan juga jumlah barang yang kontinu begitu rekan-rekan. Kalau memang rekan-rekan sudah punya channel dan konsumen-konsumen yang menunggu ayam kampung dari rekan-rekan ya. Jadi kedua-duanya itu harus seimbang rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus bisa menghasilkan barang dan rekan-rekan juga bisa menjual begitu. Karena kalau rekan-rekan bisa menghasilkan barang, rekan-rekan tuh bisa mainkan harganya rekan-rekan. Dan untungnya itu rekan-rekan bisa takar sendiri. Tapi kalau rekan-rekan tidak bisa menghasilkan barang, rekan-rekan akan kehilangan untung yang maksimal gitu rekan-rekan. Dan kalau untuk penawaran yang lebih tinggi, rekan-rekan itu juga bisa memberikan tambahan value gitu rekan-rekan ya untuk konsumen. Seandainya konsumen menawar dengan harga rendah, rekan-rekan bisa tawarkan harga yang lebih tinggi, tapi dengan value yang berbeda begitu rekan-rekan. Ketimbang penjual-penjual yang memang mereka hanya mengambil panenan ayam kampung dari peternak lain. Tapi kalau rekan bisa ternak sendiri, rekan bisa mainkan itu promosi produknya rekan-rekan. Jadi begitu ya rekan-rekan ya. Kalau ingin hasil yang maksimal, rekan-rekan harus ikuti tahapan-tahapan yang saya berikan dari awal. Karena itu semua adalah berdasarkan dari pengalaman dan juga pengamatan dari peternak-peternak profesional yang sudah memang berkecimpung di peternakan ayam kampung dalam skala besar rekan-rekan ya. Nah, jadi begini rekan-rekan. Kalau memang rekan-rekan memang berminat untuk di ayam kampung, rekan-rekan sebaiknya memang perlu banyak menggali referensi terkait dari peternakan ayam kampung itu sendiri rekan-rekan ya. Ya, jadi nanti saya akan coba buatkan videonya untuk teknis bagaimana cara produksi ayam kampung agar nantinya ketika dipasarkan itu untungnya bisa maksimal rekan-rekan. Jadi rekan-rekan jangan lupa untuk like, komentar yang positif, dan subscribe tentunya supaya rekan-rekan tidak ketinggalan video terbaru dari saya ini. Nanti saya akan coba buatkan ya rekan-rekan ya video tentang teknis budidaya ayam kampung ini supaya benar-benar bisa mendapatkan untung yang maksimal. Saya akhiri dan sampai jumpa di video selanjutnya.